Sư Sư Gia Mâu Ni Phật. Nam Mô Phật Sư Sư Gia Mâu Ni Phật. Amitofo. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita bedah buku ya. Life is meditation, meditation is life. Biar kita bisa belajar meditasi dalam kehidupan sehari-hari, tidak salah paham, tidak salah kaprah, dan bisa dengan mudah menjalaninya berkat buku panduan yang ditulis oleh Bante Wimala Ramsi. Jadi kita sekarang akan membahas tentang jhana. Jhana bahasa Mandarinnya Chan atau Zen. Jadi Zen itu jhana atau jhana. Nah, jhana berasal dari bahasa Pali, artinya tahapan meditasi atau bisa juga iluminasi, juga berarti tingkat pemahaman. Jadi jhana adalah tingkat pemahaman dari level pikiran dan kesadaran. Ya, ketika penerjemahan umum untuk kata jhana hanya konsentrasi, di sini agak mulai terjadi kesalahpahaman bahwa jhana bukan tingkat konsentrasi. Penulis mengamati, penulis berarti Bante Wimala Ramsi ya, bahwa kata jhana tidak pernah didefinisikan di dalam sutta sebagai konsentrasi tercerap, konsentrasi akses maupun konsentrasi monumental ya. Tolong dong, ini bisa masuk. Tiga definisi ini hanya disebutkan di dalam beberapa komentar, dan mereka definisi tidak tepat yang telah menyebabkan banyak kebingungan, yang telah salah menuntun meditator yang tidak menyadari hal ini ke praktek-praktek yang menjauhi daripada nibbana. Buddha selalu tanpa pengecualian memasukkan kata jhana atau tahapan pemahaman meditasi, bukan pikiran yang terabsorpsi. Jadi kata jhana itu bukan fokus atau konsentrasi satu titik dalam pelatihan penuh dan bertahap. Artinya pencapaian jhana adalah merupakan proses daripada pemahaman, naik level tingkatan dari pola pikir dan pemikiran serta pemahaman seseorang terhadap batin. Ya, Buddha selalu tanpa pengecualian memasukkan jhana ini dalam pelatihan penuh dan bertahap. Dalam Zen, pelatihan juga bertahap, gradual, pelan-pelan. Tapi hanya ada beberapa orang yang bisa memahami langsung pemahaman secara spontan dalam samadhi. Nah, menurut sutta, tahapan meditasi ini adalah bukan pengalaman mistis atau pengalaman gaib. Jadi pengalaman mistis atau gaib itu bukan merupakan tahapan meditasi. Pemahaman-pemahaman yang mengarah ke dalam kekuatan supranatural, ajaran meditasi Buddha tidak menuju ke arah sana. Walaupun ada bonus dari pelatihan meditasi Buddhis, mereka adalah jalan untuk mengembangkan kemampuan observasi, Quanchao ya, melihat, menganalisa, observe. Maka sutra Mahayana yang disebut dengan sutra hati atau Sinching, kalimat pertama adalah Quan Zhi Zai, pusat bodhisattva yang observe tentang pembebasan sejati. Jadi Quan adalah observe, Vipassan. Nah, jadi dikatakan ini adalah jalan untuk mengembangkan kemampuan observasi seseorang. Observe terhadap apa? Sebab musabab yang saling bergantungan dan 4 kebenaran mulia. Di dalam sutra hati jelas yang dibahas, yang di dalam sutra hati juga adalah sesengti sama seorinian. Sesengti ditulis di dalam Sinching Kuci Mietao, ada kan? Kuci Mietao. Terus seorinian dimulai dari mana? Uming, Uming Kin. Dari mulainya Uming, Awija, sampai berhentinya Uming,
Mingkin. Nah, itu adalah Shoinian. Itu 12 mata rantai, dimulai dari Awija, ya. Jadi dalam Sincing, kalau kita Mahayana menghafal Sincing, belajar Sincing, mencerna Sincing Sutra Hati, artinya itu sudah masuk di dalam meditasi. Kita menganalisa. Sesengti, apa sesengti? Kuci mietau, duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan tahu jalan untuk melenyapkan duka. Shoinian 12 mata rantai, dimulai dari uming atau kilesa sampai jati marana, mulai lagi ada uming. Jadi uming cit, ya kan, sampai selesai. Tahapan-tahapan pemahaman meditasi jana ini berkontribusi pada kesempurnaan alamiah dari jalan ini yang menekankan pada ketenangan mendalam, kebijaksanaan, keheningan, dan penimbulan pemikiran, penyatuan pemikiran, melepaskan nafsu keinginan, dan tersenyum. Jadi pencapaian jana adalah berkontribusi daripada insight meditation, ketenangan mendalam, terus yang menimbulkan kebijaksanaan, memberikan kita keheningan, lalu membukakan pikiran, penyatuan pikiran, melepaskan nafsu keinginan, dan tersenyum. Oke. Kualitas ini memberikan basis yang kuat untuk realisasi baik ketenangan pikiran. Hasil dari samatha bhavana adalah ketenangan pikiran, pengetahuan mendalam, insight, pengertian, pengetahuan yang mendalam ini hanya bisa didalamkan dalam sutra hati. Sin seng, sing sen, pengetahuan mendalam. Tapi kalau sutra hati, pengetahuan mendalam tentang pore polo mito. Nah, kalau sini adalah pengetahuan mendalam tentang semuanya dalam meditasi, ya. Nah, pengembangan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pore atau prasnya. Maka kalau dikatakan dalam sutra hati yang paling pertama, Kuan Cecai Pusa Sing Sen Pore Polo Mito, cocok nggak dengan meditasi tuim ini yang Bante ajarkan? Bahwa pertama kali yang disebutkan adalah Kuan Cecai, observe tentang pembebasan sejatimu. Apa yang dibilang cecai? Boleh dibilang Avalokitesvara adalah Kuan Cecai. Kenapa? Kuan Sheyin Pusa, dia yang menganalisa suara. Suara itu ada suara dalam hati, ada suara di luar. Kalau kita hanya memperhatikan suara di luar, belum insight ke dalam meditasi kita. Karena meditasi insight ke dalam adalah Kuan Cao, Cici de Shengyin. Paham ya? Nah, terus kemudian kita masuk lagi Kuan Cecai Pusat Sing Se. Sing adalah mendalam, makin mendalam, penganalisaan yang terdalam. Pore, polomito. Pore adalah kebijaksanaan Buddha, paramita kebijaksanaan. Nah, lalu kemudian jana-jana ini langkah kaki Tathagata. Jana adalah langkah kaki Tathagata. Kenapa disebut sebagai langkah kaki Tathagata? Karena ini adalah pelatihan yang bertahap. Nggak ada orang bisa langsung meditasi, langsung mencapai tanpa ada step by step langkah-langkahnya. Yang benar-benar bisa membawa kita ke nibbana dalam kehidupan ini juga kalau kaki kita melangkah mantap. Nah, lalu kemudian samatha. Kita masuk ke dalam kata samatha. Ya, tadi tentang jana ya, pengertian Bante tentang jana. Madam spiritual, ini ada bilang menjadi orang bijaksana itu susah suhu, walaupun ada buku yang bisa kita baca dan memadu kita menjadi lebih baik, tetapi tetap aja susah dan tidak pernah paham. Betul.
Kalau Buddha, semua udah pencerahan, semua udah menjadi Buddha. Buddha aja membutuhkan 4 asankya 100.000 kalpa. Kalau 1 kalpa ini adalah 1 usia bumi, untuk menjadi penerangan sempurna dan pencerahan sempurna dengan kebijaksanaan yang sangat penuh, maka Buddha banyak banget dicetak dalam setiap kehidupan. Nyatanya untuk menjadi Buddha membutuhkan waktu yang sangat lama dan panjang. Maka kebijaksanaan itu tidak bisa langsung dalam setiap kehidupan dilatih. Latihannya itu melampaui banyak batas ruang dan waktu. Maka untuk menjadi bijaksana harus bijaksini. Bijaksini adalah melihat ke dalam hati, melihat ke dalam diri, melihat ke dalam sejatinya kita. Kenapa? Karena bibit-bibit kebudahan atau bibit-bibit ilahi bukan jauh dari diri sendiri, melainkan di dalam diri sendiri. Hanya mereka sedikit sekali yang mau menemukan bibit-bibit itu dalam dirinya, lalu kemudian mencapai penerangan. Nah, sedikit yang mau melihat. Selebihnya kita hanya muter-muter di luar. Kebijaksanaan ada kebijaksanaan biasa, ada kebijaksanaan luar biasa. Kebijaksanaan luar biasa adalah kebijaksanaan yang absolute truth, yang bisa melihat hakikat yang sejati. Arti lebih akurat dari kata samatha adalah kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan keheningan. Dan bukan yang umumnya diterjemahkan seperti absorpsi atau konsentrasi tetap. Oleh karena itu, Bante lebih cenderung menggunakan kata ketentraman, penyatuan pikiran, dan ketenangan untuk definisi samatha bhavana atau kata samatha. Apa itu yang dikatakan dengan ketentraman? Ketika orang meditasi dia merasa tenang, tentram, damai, berarti dia sudah masuk ke dalam tenang. Kalau semakin kita meditasi tidak masuk ke dalam ketenangan, maka sulit. Ada pertanyaan, apakah masalah yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari karma buruk yang lalu atau kesalahan saat ini? Masalah adalah biasa. Manusia tidak akan tumbuh dewasa tanpa masalah. Soal-soal itu ada di mana-mana, persoalan namanya. Masalahnya kita yang mencari masalah atau masalah mencari kita. Masalah bisa bergerak jalan menuju kita sendiri? Tidak bisa. Apa kita yang mencari masalah? Bisa. Orang mencari kita untuk bikin masalah bisa? Bisa. Tapi kalau Anda tidak ada kondisi yang menyebabkan masalah itu datang pada hidup kita, maka masalah itu tidak akan datang. Kenapa masalah datang bertubi-tubi? Karena Anda diyakini punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, maka masalah tidak akan ada dalam hidupmu. Dulu ujian-ujian, kalau kita sekolah ujian susah ya. Tapi kalau udah lewat ujiannya masih bilang susah nggak? Waduh, dulu ujian kelas 6 SD itu kayak susah banget, buktinya kita udah lulus. Wah, waktu SMA pelajaran ini susah banget, buktinya udah lulus. Masalah itu datang untuk apa? Membuat kita lebih belajar, lebih dewasa, dan kemudian lebih memahami. Maka Huineng mengatakan, dengan adanya masalah baru ada pencerahan. Tanpa ada masalah maka tidak ada pencerahan. Apakah itu dari karma buruk? Jelas. Apakah itu bukan karma buruk? Bisa jadi. Kenapa? Kalau seandainya dengan adanya masalah kita menjadi tersadarkan, apakah itu karma buruk? Bukan kan? Malah kita berterima kasih karena ada masalah ini. Saya batin, saya menjadi lebih dewasa, saya lebih pencerahan, saya lebih tersadarkan. Oke? Kita lanjut. Kata samadhi. Jadi udah kata jana, kata samatha, dan sekarang samadhi. Kata samadhi juga sangat penting, memiliki banyak makna yang berbeda. Seperti makna dari samadhi adalah penyatuan pikiran, ketenangan, pikiran yang menyatu, keheningan, kedamaian, pikiran yang diam,
pikiran yang tenang, pikiran yang hening, damai, dan salah satu arti yang kurang adalah konsentrasi. Kata konsentrasi tidak sama dengan samadhi. Konsentrasi lebih cenderung ke sati sampajana, sati, kesadaran, awareness. Kalau samadhi lebih cenderung pada state of mind, ketenangan pikiran, ketentraman pikiran, pikiran yang menyatu. Nah itu. Oleh karena itu, meditasi yang membuat ketenangan dan pikiran yang tajam terbuka dengan tingkatan yang berbeda. Pikiran tajam itu seperti apa ya kalau meditasi? Jadi orang pikirnya meditasi itu duduk, diam, fokus. Tapi meditasi adalah makin tajam pikiran Anda menganalisa. Tumpul atau tajam, tunciao. Nah, ya kan, benar kan? Kalau kita semakin tajam dalam menganalisa bentuk-bentuk pikiran kita yang muncul, apakah saya makin banyak keserakahannya, apakah saya makin banyak kebenciannya, apakah saya lebih banyak kebodohannya, ini adalah meditasi. Menilai diri sendiri, menilai kemampuan perkembangan gejolak batin, apakah saya makin tambah makin pemarah, apakah saya makin sok, apakah saya makin sombong, apakah saya makin baik. Baik pun parameternya apa? Susah ya. Nah lalu kemudian orang yang pertama kali menerjemahkan teks Buddhis ke bahasa Inggris dalam studinya menemukan kata samadhi, kata tulisan samadhi hampir tidak pernah digunakan sebelum masa Buddha. Jadi baru sejak ada Buddha datang, baru ada istilah samadhi. Jadi sebelum era Buddha nggak ada kata samadhi. Berarti Buddha yang menggunakan kata samadhi itu ya. Meskipun ketika masih seorang bodhisatwa, Buddha memang berlatih meditasi konsentrasi absorpsi. Tapi ini punya arti yang berbeda dengan konsentrasi. Buddha menciptakan dan mempopulerkan kata samadhi untuk menjelaskan tentang penyatuan pikiran, kebijaksanaan yang tenang, keterbukaan, tersenyum. Tersenyum juga merupakan samadhi. Ini buat Anda yang susah senyum, kenapa sih nggak mau belajar senyum? Senyum adalah samadhi. Karena kalau kita senyum lebih enteng daripada Anda cembetut begitu hoki hilang. Kan udah dibilang senyum itu seperti mangkok, jadi rezekinya ketampung. Nggak mau senyum manyun, ya udah bohoki lah. Kewaspadaan, waspada juga merupakan samadhi bersamaan dengan pengembangan pikiran dan mempunyai kejernihan dalam kebijaksanaan di dalamnya. Di kemudian hari para brahmana mengganti artinya menjadi konsentrasi absorpsi. Oleh karena itu, Bante memilih salah satu arti dari pilihannya. Penyatuan pikiran, pikiran yang tenang, dan pikiran yang menyatu. Siapapun yang memilih menggunakan kata konsentrasi harusnya tahu bahwa itu adalah penyatuan pikiran. Pikiran yang diam, pikiran tenang, atau pikiran yang bersatu. Kondisi-kondisi dari konsentrasi ini akan menekan rintangan-rintangan di mana kemelekatan kita simpan. Menghentikan munculnya rintangan justru menghalangi meditator dari pemurnian pikiran. Menghentikan munculnya rintangan justru menghalangi meditator dari memurnikan pikiran. Analisa nih ya kata-kata ini. Menghentikan munculnya rintangan, artinya kan meditasi ada yang meditasi potong itu adalah jangan sampai pikiran kita muncul hambatan. Tapi ternyata rintangan itu justru menyebabkan kita bertumbuh. Rintangan itu menyebabkan kita bisa memurnikan pikiran. Tanpa ada rintangan, pikiran kita enteng, tenang, belum tentu kita bisa masuk dalam meditasi. Bisa aja kita jadi tertidur karena tidak ada gangguan. Coba orang kalau nggak ada gangguan tidurnya nyenyak nggak? Kalau ada pikiran, ada gangguan tidurnya nyenyak nggak? Enggak kan? Nah, jadi purifikasi pikiran itu justru karena ada gangguan.
Ketika kita nggak bisa tidur, ada gangguan, maka analisa di situ. Lihat, kenapa begini, kenapa begitu, sebabnya apa? Lihat, lepaskan, relax. Relax ini adalah purifikasi loh. Ketika kita relax dan senyum, enteng kan? Hilang nggak itu beban? Hilang. Tapi kenapa beban pikiran kita nggak bisa hilang? Karena kita mencengkeram keras-keras dalam otak kepala kita, atau dalam pemikiran kita, atau dalam batin kita dicengkeram keras-keras. Tidak mau dilepaskan, dan tidak mau dikasih rileks, dan nggak mau senyum. Maka hidup Anda akan berat. Coba dicoba. Yang nggak bisa tidur, yang apa, coba dikatakan, lihat, kenapa sih masalahnya apa? Lepaskan, rilekskan, senyum. Kalau masih nggak bisa tidur, ulang lagi. Ulang-ulang terus sampai Anda merasa bisa plong. Kenapa nggak plong? Anda pikirnya udah dilepaskan, tapi masih dipikirin, masih disimpan. Berarti apa yang dilepaskan? Itu ya. Rintangan-rintangan ini adalah nafsu keinginan membentuk kemelekatan. Tadi kita simpan. Nafsu keinginan membentuk kemelekatan. Kemelekatan membuat kita simpan. Dan kebenaran mulia yang kedua yang diajarkan oleh Buddha adalah tentang kemelekatan, tentang nafsu. Maka sumber daripada penderitaan adalah nafsu keinginan yang membuat kita melekat. Karena kita melekat, maka ada penjadian dan lahir, tua, sakit, dan mati. Kalau kita tidak ada kemelekatan, maka tidak akan ada lagi kelahiran, tidak akan ada tua, sakit, dan mati. Kenapa adanya kemelekatan? Karena ada nafsu keinginan. Selama kita masih memiliki nafsu keinginan, disitulah kita masih ada penderitaan. Disitulah kita dicengkeram dengan penderitaan. Buku ini ditulis dengan keyakinan penuh bahwa pengembangan Tranquil Wisdom Insight Meditation atau Samadhi atau Samatha Vipassana secara sistematis akan memunculkan pandangan terang yang mendalam yang melihat sifat alami dan proses pikiran tubuh ini dan melihat ketenangan pikiran pada saat bersamaan. Melihat apa tadi? Melihat pandangan terang, sifat alami dari pikiran, dan ketenangan pikiran. Jadi kerjanya kita adalah hanya memperhatikan, melihat. Nah, terlebih lagi ada pengamatan dan penyadaran tentang hubungan sebab akibat dari semua kondisi yang bergantung. Jadi dalam meditasi twin, nanti ketika udah advance, itu akan dikasih tahu penganalisan tentang sebab musabab 12 mata rantai yang muncul. Sampai kita memahami kenapa begini, kenapa begitu, dengan adanya ini maka adanya itu. Habis ini apa itu, dan terus apa. Nah, kita akan menjadi lebih paham. Artinya, sampai kita bisa melihat sebab-sebab proses tanpa diri dan sebab musabab yang saling bergantungan, hukum 4 kesunyatan mulia, dan 3 karakteristik yaitu anicca, dukkha, anatta. Anicca adalah segala sesuatu itu tidak kekal. Apa yang tidak kekal berubah. Apa yang berubah? Proses perubahan dari semua yang ada, semua fenomena itu selalu berubah. Change. Manusia juga bisa berubah, sifat juga bisa berubah, karakter bisa berubah, hoki juga bisa berubah, rezeki juga bisa berubah, jalan hidup bisa berubah, yang jahat juga bisa berubah, yang baik bisa berubah, semua bisa berubah. Makanan didiemin, berubah nggak? Basi, busuk, habis, hilang, muncul belatung, dimakanin yang lain-lain, berubah. Badan jasmani berubah, berubah. Dari lahir, muda, tua, sakit, mati, berubah. Fisik kita berubah, berubah. Sel tubuh kita berubah, berubah. Yang kita perhatikan cuma rambut, mata, telinga, yang kelihatan ini yang di luar-luar. Yang di dalam organ tubuh kita apakah bisa kita lihat? Nggak bisa. Harus pakai apa ngelihatnya? Pakai ronsen, pakai alat, pakai yang sekarang CT scan. Tapi meditasi semakin dalam bisa melihat internal tubuh kita. Ada anak-anak indigo bisa masuk ke dalam tubuh orang. Gimana caranya? Pikirannya.
Pikirannya udah kayak teropong, men-scan, masuk, dan kemudian bisa lihat, oh ininya bermasalah, ininya bermasalah. Ujung-ujungnya semua itu adalah, semua penyakit adalah gangguan pikiran. Orang yang cemas berlebihan pasti mah. Kena mah, karena stres, cemas, takut, gangguannya di mah. Terus apalagi ya, banyaklah ilmu kedokteran, terutama CTM, Chinese Traditional Medicine ya. Kalau orang sering takut, cemas, larinya kemana? Orang yang sering panas, larinya kemana? Itu ada, saya dulu percakapan dengan sama dokter Arya, dia jelasin. Terus kalau ini, organ ini hubungannya kemana? Ke happy, bahagia, pengaruhnya kemana? Gitu, keren. Ya, ini saya lanjutin ya. Nah, proses tanpa diri menyatakan bahwa tidak ada aku yang kekal, tubuh ini berubah terus. Nah, pengetahuan mendalam dan jernih membawa ke lenyapnya nafsu, pembebasan dan pencerahan. Faktanya, Buddha menemukan latihan konsentrasi absorpsi atau konsentrasi satu titik tidak membawa beliau terbebas dari penderitaan atau mencapai nibbana, namun malah menjauh, menurun dan kebebasan sejati dari penderitaan. Contoh nyata, 6 tahun sengsara Buddha mempraktekkan konsentrasi meditasi ini. 6 tahun. Dari tubuhnya bagus seorang pangeran sampai tinggal kulit dan tulang, tetapi tidak mampu membuat Pertapa Gotama mencapai pencerahan. Sesudah menjadi pertapa, Bodhisattva mengunjungi 2 guru meditasi konsentrasi absorpsi yang berbeda. Yang pertama adalah Alara Kalama. Setelah mempelajari Dhamma dan disiplin, beliau berlatih hingga mencapai tahap meditasi yang sangat tinggi dan istimewa yang disebut alam ketiadaan, emptiness, kosong. Sang Bodhisattva kemudian menemui gurunya dan bertanya, apakah beliau bisa maju lebih tinggi daripada ini? Meditasi kehampaan. Gurunya berkata, ini yang udah paling tinggi, mau apa lagi yang dicari? Sang Bodhisattva tidak puas, Pertapa Gotama tidak puas, lalu mengunjungi guru lain yang bernama Udaka Ramaputta. Alara Kalama itu adalah guru tertinggi pada saat itu. Dan akhirnya nggak puas, dikatakan coba tanya lagi sama guru meditasi yang lain, yaitu Udaka Ramaputta. Ini juga guru istana, guru tertinggi. Lalu mempelajari Dhamma dan disiplin dipraktekannya mencapai jana absorpsi yang disebut alam bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Alam persepsi pun bukan tanpa Alam bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Ya kan? Udah bukan tanpa persepsi. Sang Bodhisattva lagi-lagi menemui gurunya dan menanyakan pertanyaan serupa. Apakah masih ada yang lebih tinggi yang bisa dicapai daripada meditasi ini? Karena beliau sudah mencapai tahapan itu dan sangat cepat sekali. Lalu gurunya mengatakan, nggak bisa, tak ada. Ini yang udah paling tinggi. Ya memang dalam arupa jana ini udah paling tinggi. Terus Bodhisattva kecewa karena beliau melihat masih banyak yang harus dilepaskan. Dia mengamati bahwa teknik konsentrasi jenis absorpsi berfokus pada intens dan objek meditasi seperti tertempel di sana menyebabkan pengetatan pikiran secara kuat. Ya benar masih ada kemelekatan di saat ketegangan dalam pikiran. Ini masih ada, nafsu keinginan masih ada. Ia menyadari jika bagian apapun dari pengalaman ini ditekan atau tidak diizinkan untuk muncul, maka pikiran tidak benar-benar dimurnikan dari belenggu ini. Ini udah meditasi tingkat expert ya. Terjadi penekanan terhadap bentuk konsentrasi karena kita push dan push. Nah kalian orang kok meditasinya begini berarti dia nge-push. Orang kalau meditasinya sambil senyum-senyum tenang, berarti dia nggak push, dia enjoy, dia menikmati. Tapi kalau udah begini, itu tidur, itu lebih tidak nge-push lagi, sangat amat rileks, tapi kesadarannya udah hilang, alias bobo, jadi meditabo.
Oleh karena itu, setelah beliau berusaha 6 tahun sengsara mencoba berbagai praktek spiritual, praktek menekan diri yang paling ekstrim, dari menyiksa tubuh, melaparkan tubuh, puasa ekstrim. Jadi kalau sekarang ada yang menyuruh Anda melakukan puasa secara ekstrim, bisa membebaskan, udah aja ditinggalkan puasa ekstrimnya. 6 tahun sengsara nggak ada hasil. Jadi kalau ada yang nyuruh Anda suruh puasa ekstrim, wah itu udah ngikutin zaman sebelum Buddha. Lalu menahan nafas, nafas ditahan selama-lamanya. Bisa, pertapa itu bisa nahan nafas lama-lama, dia nafas lewat pori-pori. Tapi kalau kita coba, kita akan mati sebelum mencapai apa-apa. Dan menghancurkan pikiran dengan pikiran. Gimana ngancurin pikiran dengan pikiran? Begitu ada muncul pikiran lain, munculin lagi pikiran lain, berantem pikirannya, tawuran dia. Beliau menyadari bahwa praktek ini tidak membawa ke pikiran dan tubuh yang tenang dan terbuka, yang bebas dari kemelekatan dan penderitaan. Jadi cara-cara ekstrim, garis keras, tidak bisa. Malam saat Bodhisattva merealisasi Nibbana, yang disebut dengan Supreme Nibbana, beliau mengingat satu kejadian ketika beliau masih bocah kecil berusia 1-2 tahun saat festival menanam. Sebenarnya 8 tahun kalau di Pali. Ketika pengasuhnya meninggalkan beliau sendirian di bawah pohon jambu, beliau duduk. Ternyata beliau sudah masuk ke dalam Tranquil Wisdom Insight Meditation atau Samatha Vipassana. Itu usianya masih anak-anak. Anak-anak masih kecil, tapi sudah bisa meditasi. Keren ya. Nah, dan pikiran yang meluas dan membuka, beliau terbebas dari semua ketekanan, tegangan, dan keketatan. Jadi meditasi itu intinya adalah melepaskan yang tegang-tegang supaya jangan ketat. Orang sekarang bilang ini mau rengkut nih, ini ada garis-garis nih. Gimana caranya supaya kinclong? Ditarik benang. Pakai apa? Ini dikencengin. Ya. Tapi kalau orangnya seneng begini gimana? Mau ditarik-tarik tetap aja berkerut. Kenapa? Pikirannya yang perlu ditarik, bukan kulitnya yang perlu ditarik. Lo namanya orang udah tua masa nggak ada kerutan. Tapi kalau masih muda berkerut, nah berarti apa yang salah? Kulitnya salah, mikir begini tuh. Jadi apa yang salah? Pikirannya harus ditarik, tuleng, dengerin. Ditarik oleh pikirannya, bukan kulitnya, ya kan? Nah, ketika kebahagiaan itu mereda, kan waktu dia mendapatkan kebahagiaannya itu pikirannya menjadi luas, ringan, dan gembira. Samatha membawa pikiran dan tubuhnya menjadi nyaman dan santai. Jadi meditasi ini membuat badan kita rileks, nyaman, santai. Kalau kita tidak nyaman, tidak santai, tidak rileks, berarti kita belum masuk ke dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Pikirannya tenang, sangat diam dengan kewaspadaan, tajam dan kesadarannya penuh dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Beliau masih mendengar suara-suara, merasakan sensasi di tubuhnya pada saat itu. Jadi kalau kita fokus pada fokus doang, misalnya kita hanya fokus pada nafas, ketika ada suara-suara kita terganggu nggak? Terganggu ya. Terus bisa rileks nggak? Enggak, karena fokus kita fokusnya terganggu nih gitu kan. Kita menyalakan suara. Terus ada orang toel-toel, ada orang tarik-tarik badan kita, terganggu nggak? Karena fokusnya pada satu poin itu, kita terganggu. Tapi kalau kita menyadari tenang, orang kalau lagi tenang, coba mama lagi nonton TV, lagi happy, kalau dia lagi fokus, digangguin malah nggak? Tapi kalau dia lagi tenang, nggak terlalu fokus, santai, digodain anak, digodain cucu, malah nggak? Lagi nggak fokus loh, lagi nggak nonton, lagi santai, dia lagi tenang, marah nggak?
Enggak. Terus kayak gini lagi santai, ada suara dari luar, ada dari mana, bisa mengganggu kita nggak? Cuek aja. Kenapa? Karena kita sedang tidak benar-benar memfokuskan diri kita terlalu ketat. Nah, pada saat bodhisattva duduk di bawah pohon bodhi untuk bermeditasi di malam purnama, membuat upaya yang besar mencapai nirwana, beliau teringat bahwa semua bentuk ketidaksenangan maupun kesenangan juga merupakan tidak baik. Beliau telah melakukan begitu banyak latihan keras yang menyiksa diri untuk mengusir perasaan yang menyenangkan. Ekstrim loh itu latihannya. Ternyata juga tidak berhasil. Saat itu menyadari bahwa bila ada perasaan-perasaan yang menyenangkan timbul dari pikiran dan tubuh, meskipun tidak ada kemelekatan apapun, malam itu mempraktekkan lagi Tranquil Wisdom Insight Meditation dengan melalui metode 6R, upaya yang benar. Upaya yang benar adalah dengan melihat, melepas, dan kemudian merilekskan semuanya, tidak terlalu ketat, tidak tegang, lalu tersenyum. Maka ingat, semua patung Buddha smiling itu mengajarkan kita untuk mengikuti jejak Buddha. Ada nggak patung Buddha yang lagi meditasi manyun? Mininyum ngerut, ada nggak? Nggak ada. Ini ngajarin kita bahwa Buddha sendiri bermeditasi itu rileks, santai, senyum. Lah kalau Buddhanya posternya senyum, terus kita meditasinya manyun, ya berarti kita salah, tidak ngikutin guru kan? Nah, itu dia di sini dikatakan ada perasaan-perasaan muncul, mereka rileks, smile, tenang, dan akhirnya mengerti upaya benar. Sang Buddha paham sekali tentang upaya benar atau usaha benar yang merupakan jalan utama berunsur 8, yaitu upaya benar yang ke-6. 6R adalah recognize, mengenali bahwa pikiran ini sedang teralihkan. Kalau kita lagi santai, pikirannya kemana-mana, amati, tangkap dia, kenali dia. Oh, ini pikirannya sedang tidak benar. Lalu melepas. Ketika kita mau melepaskan, berarti perhatian pikiran dari gangguan-gangguan itu, meditasi ini atau meditator ini mengizinkan gangguan-gangguan itu ada di sana, tapi kita tidak naruh perhatian. Ada suara bising, kita sadar ada suara bising, tapi kita nggak mengikuti ke sana. Ya nggak apa-apa, tapi juga tidak memutus suara-suara itu. 6R bukan cara untuk mengusir gangguan. 6R hanya melepaskan ketegangan, keterikatan, dan gangguan. Ya. 6R mengajarkan meditasi untuk mengizinkan hal-hal apa adanya tanpa berusaha merubah mereka. Berisik lu, diem. Kan? 6R itu mengamati, menganalisa. Oh, memang dia ada suara. Oh, memang begitu. Lepasin. Lepas itu bukan sungusir. Melepaskan itu melepaskan dari perhatian Anda. Suara tetap ada. Kita tetap dengar berisik, ada. Tapi perhatian kita enggak ke situ. Yang dilepaskan bukan suaranya. Karena yang dilepaskan adalah perhatian menuju ke situ yang dilepaskan. Lepas, perhatian kita nggak ke situ lagi, tarik lagi kemana? Paham ya? Jadi nggak usah marah. Relax, merilekskan berarti ketegangan dan keketatan yang diakibatkan oleh gangguan. Ada suara kita jadi berisik banget sih. Dirileks, karena ini adalah tindakan untuk melepaskan nafsu keinginan. Keinginan kita pengen tenang, tapi berisik banget. Aku nggak bisa meditasi. Karena kita meditasinya pada fokus. Tapi ketika kita hanya melihat, menganalisa, oh emang dia udah ada. Oh suara ini ada. Ya udah, perhatiannya jangan di situ, lepaskan. Yang dilepasin adalah perhatiannya. Perhatian kita fokusnya jangan di suara. Perhatiannya dilepaskan.
Nah, kemudian kata relax, jangan tegang lagi karena kita udah terganggu kan. Relax. Lalu kemudian smile, tersenyum. Ketika kita tersenyum, ini adalah kondisi pikiran yang baik. Coba Anda lagi kesel, kayaknya panjang ngantuk nih, pada ngantuk nih ya. Coba senyum. Coba senyum. Beda nggak sama sebelum senyum? Hah? Udah tahu beda, udah tahu bagus, tapi kenapa pada kamu senyum? Karena Anda kembali lagi pada fokus. Oh Budi senyum. Dia fokusnya sampai gitu. Jadi harus relax. Coba kalau senyum, coba senyum terus ya. Amatin bedanya apa sama begini. Bibir kita sama. Saya kalau diem bibirnya ke bawah. Jadi kalau kita lagi diem begini, orang pikirnya galak amat sih. Kenapa sih? Sedih ya. Padahal emang bibirnya kita begini. Beda sama Tamara Bleszinski itu. Nah, bibirnya dia kagak senyum juga bibirnya udah senyum. Maka ketika kita senyum, beda loh. Bener nggak? Senyum terus. Tambah ganteng ya. Nah, terus mengembalikan perhatian kembali ke pikiran kita ke nafas, serta rileks saat narik nafas, rileks saat menembuskan nafas, atau saat kita mengirimkan cinta kasih. Saat kita senyum, kita mengirimkan cinta kasih. Coba ada nggak orang ngirimin cinta kasih pakai manyun? Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga musuh-musuh saya berbahagia. Cinta kasihku pada semua makhluk. Ada nggak? Hah? Ada gitu? Orang bilang semoga semua makhluk berbahagia, tapi mulutnya manyun. Ya nggak bisa. Jadi tetap senyum adalah kuncinya. Ketika hati kita senyum, maka kita baru bisa ngomong semoga semua makhluk berbahagia. Nah makhluk-makhluk itu juga tahu ngelihat kita kayak orang. Dalam hatinya dia bisa dapat pikiran kita. Semoga semua makhluk bahagia. Pikirannya loh. Semoga semua makhluk bahagia. Tapi begitu dia lihat kita, semoga semua. Lu beneran apa bohongan nih gitu kata dia. Katanya mau mengucapkan bahagia, semoga semua bahagia, tapi pikiran ya. Oke. Jadi dalam setiap nafas senyum. Dalam setiap pikiran senyum gitu ya. Oke. Repeat adalah mengulang untuk bersama, nafas dan rileks diulang-ulang terus-terusan. Jadi kita nafasnya nafas tenang, santai, relax, senyum-senyum, santai. Jadi meditasi twim itu sebenarnya meditasi senyum. Jadi kalau udah pada ikut meditasi twim, terus masih kagak senyum, berarti ada yang salah, something wrong. Terus udah ikut meditasi twim lama, masih kagak bisa senyum, berarti there's a problem here. Oke? Cinta kasih tanpa senyum itu namanya bukan cinta kasih ya. 6R adalah praktek dari upaya benar dalam jalan utama berunsur 8 atau usaha benar ya. Mengenali ketika pikiran telah teralihkan dari gangguan yang tidak baik, melepaskan gangguan tidak baik dan merilekskan ketenangan dari keketatan, membangkitkan objek yang baik untuk selalu tersenyum dan kembali ke nafas rileks kemudian. Tinggal dengan cinta kasih dan rileks atau nafas dan rileks. Jadi kita bersahabat dengan nafas kita. Ini hidung saya kan kayaknya lubangnya ada sempit sedikit ya, tapi kayak sinus tapi bukan sinus, kayaknya belum parah. Kadang-kadang kita mencari hidungnya. Ini ada mampet. Oh, kencang ya, lancar. Tuh, lancar. Kenapa? Berarti ini nggak ada hambatan. Tapi kalau dipencet
lambat dia, kecil. Kecil. Berarti hidung kita waktu bernafas ternyata kagak normal. Coba dicek hidungnya satu-satu, lubang hidungnya. Nah, dipencet. Sama atau ada beda? Coba pencet. Hah? Beda. Yang mana yang lebih plong? Ini atau dicoba pencet ini. Ini lebih susah. Ini lagi dalam keadaan bukan pilek ya. Ada yang lancar ada. Ada satu yang ada kecil. Berarti bukan hidung oe doang yang bermasalah. Mungkin hidung kita begitu kali semuanya ya. Tapi kalau kita nggak pencet ini, sadar nggak kita ternyata nafasnya yang lubang satu lebih dalam, yang satu lebih sempit. Sadar nggak? Enggak kan? Karena kita nggak perhatiin nafas. Saat lagi tidak diam, tidak memperhatikan nafas, kita juga lupa kalau kita lagi nafas. Benar nggak? Ibu maafin ketawa mulu. Itu kita nggak sadar kita lagi nafas. Sampai nanti di peti mati baru bingung kita. Oh diem aja, agak nafas ya, iya udah mati. Selagi masih bernafas berarti masih hidup. Ketika kita menyadari, oh ternyata ada yang lepas. Terus sadar nggak, nafas itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang, atau kadang-kadang seperlunya doang. Ketika kita lagi duduk diam meditasi baru tahu loh, ada nafas panjang, ada nafas pendek, ada kadang-kadang lupa nafas. Oke. Ini adalah 4 langkah upaya benar. Jadi mengenali, melepaskan, membangkitkan, tinggal. Ini adalah upaya benar. Buddha mempraktekkan anapanasati dan kewaspadaan pernafasan. Kemudian beliau mengembangkan meditasi kewaspadaan cinta kasih. Seperti yang kita ketahui, beliau menjadi Buddha atau yang sepenuhnya tercerahkan. Anapanasati Sutta yang diajarkan oleh Buddha 2600 tahun yang lalu masih memberikan metode pelatihan dan pengembangan pikiran yang paling tepat sasaran, sederhana, lengkap, dan efektif. Apa itu? Memperhatikan nafas. Buddha mengajarkan meditasi kewaspadaan metta atau cinta kasih sebagai satu alat penuntun meditator langsung pada pencapaian nibbana, bahkan lebih cepat dan lebih mudah dari jenis meditasi yang lainnya. Metta doa, cinta kasih doa, ini lebih cepat. Maka tapeco, ta se tape dipanggil sepe. Tapeco adalah mantra tentang pe, welas asih. Ini satu langkah lebih kuat daripada metta. Tapi sepe, cinta kasih kan, sepe kan cinta kasih atau compassion. Nah ini tidak lepas dari pe sama se adalah cinta kasih, pe adalah welas asih. Jadi sepe itu bukan cuma metta bhavana, tapi 2 metta karuna. Ketika metta dan karuna ini digabung dan tidak bisa dilepaskan, ini jadi suatu kekuatan yang power. Maka jangan dibilang Kuan Yin Pusa tidak menjalankan vipassana. Justru Kuan Yin Pusa yang mengajarkan kita vipassana. Mantranya tapeco, cinta kasih ulas asih. Emang bisa cinta kasih ulas asih itu membawa kita pada nibbana? Emang bisa cinta kasih itu membawa kita jadi bodhisattva yang akan merealisasi nibbana? Ini buktinya. Di sini dikatakan Buddha mengajarkan meditasi kewaspadaan cinta kasih sebagai satu alat yang menuntun meditator menuju pada nibbana. Berarti Anda kalau melatih samatha dengan objek cinta kasih bisa nembus? Bisa. Berarti Kuan Yin Pusa bisa nembus? Ya emang kita diajarin begitu mah. Betul? Untuk menjaga perhatian pada pikiran daripada tugas-tugas dan problem sehari-hari pada target tertinggi, pikiran yang tidak tergoyahkan oleh keserakahan, kebencian, dan delusi. Orang yang punya cinta kasih dia serakah nggak? Coba saya tanya. Orang yang punya cinta kasih dan ulas kasih lah, kalau kita mayana selalu ini dempet nih.
Sepei. Meta karuna. Sepei. Orang yang sepei serakah nggak? Kata siapa? Orang yang sepei serakah nggak? Ada yang khusus serakah ngumpulin karma baik. Dihitung karma baiknya udah berapa. Dikumpulin udah banyak atau belum. Nah itu serakah nggak? Serakah ngumpulin karma baik. Karma baik mah nggak usah dikumpulin, udah ada yang ngitung sendiri, otomatis. Ngapain dihitungin? Hari ini saya udah berbuat berapa banyak ya, tadi udah berdana berapa banyak ya, kayak goceng. Terus muncul lagi pikiran, gede amat sih goceng, kenapa nggak noceng? Dia cinta kasih, nggak apa-apa lah goceng. Terus ada lagi yang bilang, kenapa lu nggak ngasih cepan? Nggak pernah ada titik pasnya. Tetapi minimal orang yang melatih cinta kasih, dia tuh paling rela berdana. Kenapa paling rela berdana? Karena cinta kasihnya dia nggak tega ngeliat orang lain susah dan menderita. Maka dia paling gampang berdana. Kecuali nggak punya uang. Kalau nggak punya uang bisa berdana tenaga. Kalau nggak punya tenaga bisa berdana nasihat. Kalau nggak punya mulut, itu benar-benar apes. Metode yang diajarkan Bante langsung diambil dari Sutta Buddha. Hasilnya dapat dilihat dengan jelas dan mudah ketika meditator berlatih sesuai dengan instruksi di dalam sutta. Bante menitik beratkan bahwa instruksi dalam buku ini bukan opini pribadi penulis, tetapi sesungguhnya instruksi oleh Buddha sendiri yang disampaikan dengan jelas dan cermat di dalam sutta. Ini yang disebut Dhamma yang tidak diencerkan, karena ini datang langsung dari sutta-sutta tanpa banyak tambahan dan ide-ide sampingan, bukan komentari maksudnya ya. Anapanasati Sutta memberikan instruksi meditasi yang paling mendalam yang tersedia hari ini. Sutta ini meliputi 4 landasan kewaspadaan, 7 faktor pencerahan, jalan utama berunsur 8, dan menunjukkan bagaimana mereka dipenuhi meditasi kewaspadaan pernafasan dan kewaspadaan cinta kasih. Ini dilakukan dengan mencapai semua tahapan pemahaman meditasi jana atau penyatuan pikiran benar. Sutta ini menunjukkan jalan langsung berpraktek tuim dan tidak mengkategorikan praktek meditasi ke jenis meditasi terpisah. Anehnya, pemisahan jenis meditasi ke beberapa jenis yang terjadi dewasa ini, contohnya meditasi absorpsi tetap, atau konsentrasi akses, atau konsentrasi momenter, kelihatannya hanya disebut dalam kitab komentar, tapi tidak ada di dalam sutta. Oleh karena itu penting menyadari hal ini, membandingkan keakuratan kitab komentar dengan sutta. Mulai dari pencapaian jana keempat, terbuka 3 lini alternatif untuk pengembangan lebih lanjut. Anapanasati Sutta mengangkat salah satu dari 3 hal, yaitu pencapaian semua jana atau rupa jana dan jana non material atau arupa jana. Diikuti dengan pengalaman berhentinya persepsi, berhentinya perasaan, dan berhentinya kesadaran. Disebut niroda samapati, padam. Jadi yang padam itu apanya? Nafsunya yang padam. Ya. Akhir realisasi 4 kebenaran mulia dan sebab-sebab yang saling bergantungan atau yang saling berhubungan atau yang saling bersentuhan. Buddha menyebutkan 4 tahapan meditasi. Penyatuan mental dibangun oleh jana tahapan-tahapan pemahaman. Disebut sebagai pembebasan yang damai dari non-material. Ini adalah tahapan-tahapan duniawi. Beda dari jana-jana rupa jana tahapan pemahaman meditasi, jana berikutnya dikenali melalui makin dalamnya observasi mental. Jadi semakin tinggi
observasi kita, semakin tinggi pemahaman kita, maka semakin tinggi pencapaian jana. Oke? Sampai melewati materi, yaitu landasan ruang tanpa batas, landasan kesadaran tanpa batas, ulia upir, usutir. Landasan ketiadaan, landasan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Landasan ini sangat dapat dicapai jika meditator dengan rajin dan terus-menerus melakukan meditasi harian. Jadi pemeditator itu setiap hari harus melatih ini, ya. Ini adalah latihan bertahap. Meditator pertama-tama harus belajar berjalan dulu sebelum mereka dapat berdiri, betul? Betul. Karena itu dasar perkembangan selanjutnya. Ini adalah jalan lurus dan langsung menuju pembebasan dan nibbana yang adi duniawi. Namun memerlukan upaya yang terus-menerus untuk pengembangan cinta kasih dan nafas tanpa gangguan-gangguan, di mana pikiran tenang dan murni. Biasanya disebut pikiran murni, tidak ada nafsu keinginan. Nah, gitu ya. Oke. Jadi meditasi ini adalah meditasi nafas dan metta bhavana. Metta atau maitri. Apa itu maitri? Ya kan? Seatasnya itu apa itu? Ulat sutra itu kan? Itu kan ulat sutra. Bawahnya hati. Jadi artinya apa? Hati yang selembut sutra. Itu baru sebut cinta kasih. Kalau hatinya kagak lembut, keras, berarti belum punya cinta kasih. Jadi mereka pelatihan cinta kasih adalah untuk melembutkan hati sampai selembut sutra. Kalau udah hatinya lembut seperti sutra, makin sensitif nggak tuh? Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, cengeng. Kenapa? Gak kuat melihat orang lain tidak disayangi, tidak dicintai, apalagi menderita. Itu ulas asih. Ulas asih namanya karuna. Bahasa Mandarin ya pei, atasnya fei. Fei itu artinya bukan, bawahnya sin. Jadi ulas asih itu adalah fei sin. Artinya bukan hati yang biasa. Kalau Anda melihat segala sesuatu hatinya biasa aja, berarti itu belum ulas asih. Kalau melihat ada orang susah, ada orang yang menderita, ada orang yang terpuruk, lalu Anda hatinya tersentuh, hatinya jadi tidak biasa, berarti itu namanya udah pei, karuna, ulas asih. Kalau hatinya belum selembut sutra, masih keras, berarti belum cinta kasih. Oke? Ya, berat nggak hari ini? Agak berat ya. Ngerti nggak ngerti lah suhu. Tapi kan intinya diajarin untuk apa? Nggak peduli mau jana itu ada atau tidak ada, selama Anda latihan terus. Orang bilang kalau kamu belajar terus pasti lulus lah, begitu kan? Emang kita waktu SD diiming-imingin SMP? Enggak kan? Tapi kita tahu naik kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, 3 ke 4 gitu kan, kita tahu pasti naik level kan. Dan kita tahu kalau mau naik level berarti harus ujian. Dan kita tahu kalau ujian berarti harus belajar. Dan kita tahu kalau udah belajar pasti capek, pasti harus kerja keras. Kalau ujian udah lulus, plong apa enggak? Plong. Sama kehidupan kayak gitu, apa bedanya? Kalau Anda mau hidupnya tenang-tenang, tidak ada cobaan, happy-happy, nggak ada gangguan, ya itu namanya tidak ada kenaikan kelas. Kalau lagi nggak ada ujian, kalau lagi kita lagi santai-santai di sekolah, emang pada mau belajar? Enggak kan? Main mulu, santai kan? Tapi kalau tiba-tiba ada ujian mendadak, wah kecewa itu semua murid-murid. Ada ujian mendadak,
Orang kan biasa nggak pernah belajar. Belajarnya kalau ujian. Kalau orang bijaksana beda sama orang pinter. Dia tiap hari belajar. Kalau saya belajar nggak bisa sekali. Jadi pertama biasa kalau dulu saya sekolah caranya gimana? Saya cuma bawa satu buku coret-coretan. Jadi buku coret-coretan itu mencatat semuanya, tandain, kodein, halaman berapa, di mana guru ngomong apa, guru nulis apa, itu coret-coretan. Jadi kita bisa nulis cepat, bisa nulis jelek, tapi kadang-kadang emang sampai rumah bingung, ini nulis apa ya saking jeleknya. Nanti di rumah disalin. Jadi saya belajar 2 kali karena saya kategori yang bodoh. Kalau saya pintar cuma merem aja udah tahu guru ngomong apa. Tapi karena saya bodoh, itu apa ya? Masih minjem catatan teman. Ya, temannya rajin, catatannya rapi, saya pinjem. Nanti di rumah dari catatan coret-coret sama catatan teman digabung, salin ulang. Masih pakai penggaris, pulpen warna-warni. Buat apa? Karena saya bodoh. Jadi dengan ditandai, dengan menulis berkali-kali, dengan menandai, oh jadi ingat. Itu cara belajar saya. Begitu lulus ujian, tenang, nggak pusing. Jadi saya dulu ke Cungko ya, belajar Mandarin kan susah tuh. Waduh, tulis, buang. Karena butuh banyak kertas. Jadi caranya gimana? Saya pergi ke tong sampah di kantor. Kantor itu kan bekas fotokopi banyak tuh, bekas file banyak. Itu tong sampahnya pasti isinya kertas. Dan biasanya kalau itu kan printer depannya doang, belakangnya kan kosong. Jadi belakangnya saya ambil buat coret. Kemana-mana kantongin, bukan buat nyontek. Tapi ingat buka, lupa masukin lagi, buka, lihat, ingat apalin. Sampai tangannya ikut nulis. Sampai di kelas salin, coret, salin, coret. Orang-orang belajar sebentar, saya belajarnya lama. Kenapa? Berkali-kali ngafal. Sampai ujian nilainya 100, 90, 95. Itu ngafalin puisi zaman dinasti Tang. Ipai Shou. Wah, hafalin apaan lah. Apalagi karangan Lipai, lagi mabok bikin puisi. Terus kita langsung ngapalin. Buat apa zaman sekarang? Bulan, indahnya terang. Ngomongin bulan mulu. Wajahmu bagaikan bulan. Wah. Tapi udah selesai ujian, lupa. Jadi saya gitu. Pokoknya kalau mau mengajar ujian, hafal. Ujian selesai, udah hapus, lupa. Nggak penting. Beban-bebanin memori. Kan yang penting ujian lulus gitu kan. Iya. Jadi mau ceramah juga begitu. Yang penting tahu topiknya dulu. Udah tahu topiknya kira-kira mau ngomongin apa. Udah mau ngomongin apa ya udah tahu poinnya. Karena kita pernah baca, karena kita pernah nulis, karena kita pernah analisa, kita pernah mendengar. Ini modal saya. Jadi kalau zaman sekarang anak-anak kita malas membaca, sebenarnya kasihan. Kan handphone pinter, semuanya ada di handphone, nanya apa bisa dijawab. Betul, walaupun handphone emang kita nggak baca. Nah harus dibaca. Jadi budaya membaca itu mutlak dan perlu. Budaya membaca mutlak dan perlu, maka orang Tionghoa zaman dulu pintar. Mau jadi pejabat harus jadi scholar. Kemana-mana bawa buku. Quan Kong megang buku artinya apa? Jadi jenderal pun kudu belajar. Zaman sekarang udah nggak megang buku, megangnya handphone. Lebih jago dari buku. Karena dalam handphone semua buku ada. Mau nyari apa juga ada di handphone. Tapi yang dicari bukannya buku. Itu dia masalahnya. Gosip, chat, berita selebritis, gosip yang trending. Nah itu dia. Jadi teknologi makin canggih, positif negatif semuanya ada, tergantung kita. Betul? Betul lah ya, udah malam semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kita masih bahas bukunya Bante Wimala Ramsi. Masih tebal sih, tapi saya akan pilih yang bagus-bagus
supaya kita bisa tahu meditasi itu apa, terus cinta kasih itu apa, terus mempraktekannya gimana, ya kan? Nah, supaya kita bisa berubah menjadi lebih lentur, lebih bijaksana, dan lebih cantik, ya. Nggak perlu torik-torik begini. Senyum, ingat senyum, smile. Ya kok Budi nyom, tuh kan lupa lagi dia, mesti diingetin. Namanya Budi, Budi itu artinya body loh. Body itu artinya kesadaran. Bahasa lainnya kebahagiaan tertinggi. Jadi yang namanya Budi harus bahagia. Kalau nggak bahagia, ya namanya bukan Budi, ya. Oke, sisi semuanya. Amitabha, thank you. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadi tahun gate para samgate beriswaha. Amitabha. Thank you, Kim Afin, ahli warga. Komen-komennya. Thank you, Amitabha semuanya. Good night.